wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah Yuni doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak hebat, alhamdulillah hari ini Ustadzah Yuni berkesempatan kembali untuk menemani kalian dalam belajar tematik IPA tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak hebat, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi makhluk hidup pada tumbuhan dan adaptasi makhluk hidup pada hewan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa tumbuhan dan hewan yang berada di sekitar kita saat ini telah mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penyesuaian bentuk organ tubuh, ditandai dengan struktur khusus atau bentuk khusus pada tubuhnya atau fungsi dari organ tubuhnya. Nah, anak-anak hebat, adaptasi atau perubahan yang dilakukan oleh hewan dan tumbuhan tersebut memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Berikut adalah beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah lidah buaya. Nah, anak-anak hebat, masih ingatkah kamu lidah buaya adalah termasuk tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, sehingga ia melakukan beberapa adaptasi. Salah satunya adalah memiliki bagian daun yang menggembung, ya, berisi cadangan air atau cadangan makanan. Nah, sebenarnya pada lidah buaya ini bermanfaat bagi lingkungan untuk menyerap polusi udara. Kemudian yang kedua adalah dagingnya yang tebal menyimpan berbagai manfaat. Yang pertama adalah untuk mengobati luka bakar. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan makanan. Sudah pernahkah mencoba bagaimana rasa daging dari lidah buaya? Biasanya dibuat untuk es, ya, sangat segar sekali. Kemudian yang ketiga biasanya juga digunakan untuk menyuburkan rambut. Jadi digunakan sebagai bahan kosmetik. Nah, akhir-akhir ini lidah buaya dagingnya juga digunakan untuk pelembab kulit. Nah, kemudian yang kedua adalah tanaman kaktus. Nah, anak-anak hebat, tanaman kaktus juga sama dengan lidah buaya, merupakan tumbuhan xerofit yang hidup di lingkungan yang kering. Nah, kaktus ini masih ingat ayo apa saja adaptasi yang dilakukan? Coba kita ingat bersama-sama. Yang pertama adalah memiliki akar yang panjang untuk mencari sumber air. Kemudian yang kedua, daunnya tereduksi menjadi duri untuk memperkecil penguapan. Dan yang ketiga, batangnya berisi cadangan air, ya, dan dilapisi lapisan lilin sehingga membantu dia untuk mencegah penguapan. Nah, anak-anak hebat, saat ini kaktus telah banyak dibudidayakan karena selain sebagai tanaman yang dapat menyerap polusi udara, kaktus juga sebagai tanaman hias dengan berbagai bentuk. Ya, sekarang ini sudah banyak sekali kaktus yang indah-indah dan harganya pun cukup mahal. Selain itu, tanaman kaktus jenis tertentu juga dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Misalkan di negara-negara Meksiko yang dia itu kaktusnya diolah menjadi makanan khas daerah sana. Nah, anak-anak hebat, contoh yang ketiga, tanaman yang bermanfaat bagi manusia setelah melakukan adaptasi adalah tanaman bakau atau kita menyebutnya sebagai mangrove. Nah, mangrove ini, masih ingatkah kamu bagaimana cara adaptasinya? Ya, dia memiliki akar tunjang dan juga akar nafas. Nah, akar tunjang selain digunakan menegakkan dirinya, ya, berdiri tegak di pantai, akar tunjang ini juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang pertama adalah dia bisa digunakan untuk mencegah abrasi, yaitu mencegah gelombang ombak sampai ke daratan. Kemudian yang kedua,
Akar bakau ini, ya, akar tunjang ini dapat dijadikan sebagai habitat bagi ikan-ikan kecil dan udang-udang kecil untuk berkembang biak. Nah, anak hebat, contoh tumbuhan yang keempat yang akan kita bahas adalah enceng gondok. Masih ingatkah kamu di manakah habitat enceng gondok? Ya, betul. Habitat enceng gondok ada di daerah yang berair atau termasuk kelompok tumbuhan hidrofit. Nah, anak-anak hebat, saat ini memang enceng gondok yang berada di sekitar area sungai dianggap sebagai hama atau gulma karena keberadaannya menutup permukaan sungai sehingga terjadi eutrofikasi, yaitu pendangkalan sungai, ya. Nah, anak-anak hebat, selain memiliki peran negatif, enceng gondok saat ini sudah mulai dikembangkan, yaitu dijadikan sebagai bahan untuk kerajinan tas. Bagian tubuh mana yang dipakai, ya? Ya, yang digunakan adalah batangnya yang berongga. Batang yang berongga pada enceng gondok dimanfaatkan sebagai bahan tas, kemudian juga bahan kerajinan lain, misalkan meja, kursi, atau bahan pengganti rotan yang keberadaannya saat ini sudah mulai langka. Nah, anak-anak hebat, selain adaptasi pada tumbuhan yang itu sudah kita bahas tadi, ada juga loh adaptasi yang dilakukan oleh hewan dan itu bermanfaat bagi manusia. Apa saja, ya? Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah pada hewan cacing tanah. Ada yang tahu di mana habitat cacing tanah? Ya, cacing tanah berada atau habitatnya ada di tanah yang lembab, ya, dan cenderung basah. Nah, manfaat apa yang diberikan oleh cacing tanah ini? Yang pertama adalah kotoran dari cacing tanah. Kotoran pada cacing tanah ini dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Kemudian yang kedua, cacing tanah berada di bawah permukaan dari tanah, sehingga pada saat dia bergerak akan meninggalkan rongga pada tanah. Nah, rongga-rongga ini menyebabkan tanah menjadi berpori, sehingga tanah menjadi lebih subur karena mudah untuk menyerap nutrisi dan air. Kemudian yang kedua adalah pada domba. Ya, domba memiliki adaptasi berupa rambut yang tebal. Ya, rambut yang tebal ini pada domba bertujuan untuk menghangatkan tubuhnya. Namun bagi manusia, rambut yang tebal ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakaian, yaitu bahan pakaian wol yang digunakan pada saat musim dingin. Nah, bahan wol ini cenderung menghangatkan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah kotoran pada domba dapat dimanfaatkan untuk pupuk sebagai pupuk kandang. Yang ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan dan juga sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi pada kerang. Nah, kerang yang kita ketahui habitatnya ada di laut. Nah, kerang ini melindungi diri yaitu dengan memiliki cangkang. Masih ingatkah kalian hewan apa saja yang melindungi diri dengan cangkang? Ada kura-kura, ada siput, dan ada kerang. Nah, kerang ini pada cangkangnya oleh kerang sendiri dijadikan sebagai alat perlindungan diri. Sedangkan bagi manusia, cangkang ini ya digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Misalkan hiasan-hiasan lampu atau tirai-tirai pintu. Nah, anak-anak hebat, setelah tadi kita membahas manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan, di bagian kedua kita akan membahas tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, anak-anak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini terjadi penurunan populasi untuk hewan dan tumbuhan tertentu karena rusaknya habitat. Alasan yang kedua adalah karena terlalu banyak diburu atau dimanfaatkan oleh manusia sehingga jumlahnya semakin menurun. Hal ini membuat tumbuhan dan hewan tersebut menjadi langka. Jika terus berlanjut, maka kepunahanlah yang akan terjadi, terutama bagi tumbuhan dan hewan yang sifatnya endemik, yaitu
tempat tinggal dan habitatnya khusus di daerah tertentu saja. Misalnya seperti komodo. Nah, komodo sebagaimana kita ketahui merupakan hewan endemik yang ada di Nusa Tenggara Timur Maka dari itu perlu dilakukanlah sebuah upaya pelestarian yang berbasis dengan lingkungan tersebut. Nah, anak-anak hebat, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya perlu kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama adalah bunga rafflesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa bunga rafflesia adalah tanaman endemik yang ada di daerah Sumatera. Maksudnya, bunga rafflesia ini banyak ditemukan di daerah Sumatera. Namun, kecil sekali kemungkinan untuk ditemukan di daerah-daerah lain. Nah, anak-anak hebat, bunga rafflesia sendiri merupakan tanaman yang tidak memiliki daun, sehingga dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Bunga rafflesia sendiri bersifat parasit atau hama pada akar tanaman lain. Ia menyerap nutrisi dari tumbuhan lainnya atau dari tumbuhan inang. Jadi dia akan menempel pada akar tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak hebat, bunga rafflesia penyerbukannya dibantu oleh lalat. Nah, masih ingatkah kamu adaptasi yang dilakukan oleh bunga rafflesia? Ya, betul. Bunga rafflesia mengeluarkan aroma yang menyengat, ya, cenderung berbau busuk untuk menarik perhatian lalat agar membantu penyerbukan. Nah, tahukah kalian bahwa untuk dapat berkembang biak, bunga rafflesia harus mencapai usia sekitar 8-9 bulan terlebih dahulu. Kemudian, masa mekar bunga tersebut hanya kisaran 5-7 hari. Nah, bisa kita bayangkan bersama apabila dari waktu 5-7 hari itu tidak ada lalat atau serangga kecil lainnya yang membantu penyerbukan, maka regenerasi pada bunga rafflesia tersebut tidak bisa terjadi, alias dia akan mati dengan sendirinya. Nah, anak-anak hebat, oleh karena itu, upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan mempelajari ya tentang bunga-bunga rafflesia tersebut serta merasa bangga karena kita merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang spesial, yaitu bunga rafflesia. Kemudian yang kedua, apabila kita menemukan bunga rafflesia tersebut, kita tidak boleh merusaknya, serta kita harus merawat habitat aslinya, karena banyak sekali kerusakan yang terjadi pada hutan tempat bunga rafflesia ini berada menyebabkan punahnya bunga rafflesia atau rusaknya bunga rafflesia. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendorong pemerintah untuk mendirikan taman nasional atau taman konservasi apabila kita menemukan bunga rafflesia ini. Contohnya yang sudah dibuat oleh pemerintah adalah Taman Nasional Kerinci Sebelat, di mana di sana merupakan habitat yang banyak ditemui oleh bunga rafflesia, yaitu ada di Sumatera. Dan anak-anak, yang kedua yang akan kita bahas untuk upaya pelestarian tumbuhan berdasarkan habitat aslinya adalah cendana. Sebagaimana kita ketahui bahwa cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas yang sangat harum. Nah, karena aroma yang sangat harum ini, cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku sebagai parfum dan aromaterapi. Nah, anak-anak hebat, Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil minyak cendana dengan kualitas terbaik yang ada di dunia. Hal ini mengakibatkan minyak cendana harganya sangat mahal sekali dan masyarakat cenderung untuk memanfaatkannya untuk diproduksi dan dijual. Namun, cendana sendiri merupakan tumbuhan langka yang sulit untuk dikembangbiakkan, sehingga pemanfaatan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan keberadaan cendana menjadi semakin langka. Nah, anak-anak hebat, selaku warga negara Indonesia yang baik dan juga memiliki rasa cinta terhadap kekayaan flora dan fauna kita, maka upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keberadaan
cendana ini sendiri yang pertama adalah dengan membatasi atau menghemat penggunaan kayu cendana sebagai bahan aromaterapi. Kemudian yang kedua adalah untuk pemerintah bisa menerapkan tempat atau habitat cendana ini sebagai kawasan konservasi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Anak hebat, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan habitatnya yang pertama adalah orang utan. Nah, orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, anak-anak hebat, saat ini kondisi orangutan ini sangat memprihatinkan sekali karena mereka jumlahnya semakin berkurang sehingga menyebabkan langka. Nah, hal ini disebabkan oleh yang pertama adalah rusaknya habitat untuk orangutan ini karena digunakan oleh manusia sebagai area persawahan atau perkebunan. Jadi digunakan untuk area kebun sawit misalkan, kemudian juga untuk area pertambangan dan juga pembukaan jalan atau sarana transportasi. Kemudian hal ini menyebabkan orangutan kehilangan habitat atau sumber makanannya menurun, sehingga orangutan banyak yang turun ke area pemukiman penduduk. Nah, kalau ini sudah terjadi, orangutan dianggap sebagai hama dan diburu. Hal ini sangat memprihatinkan sekali, sehingga yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan upaya penyelamatan terhadap mereka dengan tidak merusak habitatnya serta tidak melakukan perburuan liar terhadap mereka. Untuk pemerintah sudah berupaya untuk melindungi orang-orang hutan yang masih terselamatkan, yaitu dengan membuat penangkaran sebagai tempat habitat baru. Contohnya adalah penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera, atau penangkaran orangutan di daerah Tanjung Puting, Kalimantan. Hebat. Yang kedua adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik yang ada di Pulau Sumatera. Nah, gajah Sumatera ini kita ketahui bersama merupakan habitat di hutan yang lebat dan mengandung sumber air. Nah, gajah Sumatera ini keberadaannya semakin menurun karena banyaknya perubahan yang terjadi pada hutan-hutan di Sumatera sebagai tempat untuk pertanian atau perkebunan kelapa sawit. Yang kedua adalah adanya pembukaan lahan hutan sebagai area pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan gajah Sumatera jumlahnya semakin berkurang. Bahkan ada peristiwa-peristiwa di mana gajah Sumatera masuk ke pemukiman penduduk. Nah, anak-anak hebat, upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk konservasi terhadap keberadaan gajah Sumatera oleh pemerintah yang pertama adalah dengan mendirikan Taman Nasional Waikambas di Lampung. Kemudian yang kedua adalah dengan mendirikan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Namun, kita juga sebagai masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian ini. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan perburuan serta tidak membeli gading gajah yang dimana keberadaannya semakin langka. Nah, anak-anak hebat semuanya, setelah kita belajar tentang manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya, serta di bagian kedua kita belajar tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya, saatnya sekarang kita untuk mengerjakan bersama-sama. Ayo berlatih di halaman 125 dan halaman 133. Ustazah Yuni kasih waktu 15 menit, kerjakan dengan semangat. Anak-anak hebat, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan di halaman 125 dan 133? Ustazah Yuni yakin kalian pasti bisa dan tetap dengan semangat. Nah, ayo kita cocokkan bersama.
demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Ustazah Yuni harapkan kita selaku masyarakat Indonesia dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka dengan tetap menjaga dan melestarikannya. Ustazah Yuni harapkan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, anak-anak hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Nak.